Sahabat Muslim, seperti yang kita ketahui, fidyah adalah solusi bagi seorang Muslim yang secara fisik tidak mampu menjalankan puasa Ramadan. Meski biasanya fidyah dibayarkan bersamaan dengan zakat fitrah, namun fidyah bukanlah termasuk kategori zakat. Adapun fidyah sendiri diambil dari kata fada, yang artinya mengganti atau menebus. Fidyah juga merupakan sebuah ibadah, berupa pemberian bahan makanan pokok atau makanan sebagai pengganti karena meninggalkan kewajiban puasa. Adapun jenis orang yang dianjurkan membayar fidyah terbagi ke dalam beberapa kategori. Dikutip dari website Basnas, golongan yang pertama yang membayar fidyah adalah yang pertama, orang yang sudah tua renta, seperti kakek-kakek atau nenek-nenek. Untuk batasan atau ukuran tidak mampunya berpuasa, ialah sekiranya dengan dipaksakan ia berpuasa malah menimbulkan kepayahan atau masyakoh, yang biasanya ditandai dengan orang tua renta tersebut melakukan tayamum sebelum sholat. Yang kedua, orang yang sakit parah. Untuk kategori ini biasanya ditandai dengan tidak ada harapan sembuhnya seseorang, sehingga ia tidak sanggup berpuasa. Namun berbeda dengan orang yang sakitnya masih ada harapan sembuh. Mereka berkewajiban mengganti puasanya di kemudian hari. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Orang-orang pada golongan ini diperbolehkan meninggalkan puasa bila mereka mengalami kepayahan dengan berpuasanya tersebut. Yang keempat, ialah orang yang mengakhirkan qada Ramadan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah orang yang menunda-nunda qada puasa Ramadan, padahal ia memungkinkan untuk segera mengqada puasanya sebelum bertemu Ramadan. Dalam hal ini, maka orang tersebut berdosa dan wajib membayar fidyah, yakni sebanyak 1 mud makanan pokok untuk per hari puasa yang ditinggalkan. Fidyah ini diwajibkan sebagai ganjaran atas keterlambatannya mengqada puasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah orang yang sudah meninggal. Wah, kok bisa ya orang yang sudah meninggal membayar fidyah? Sebelum itu perlu diketahui terlebih dahulu. Menurut fikih Syafi'i, orang yang mati meninggalkan hutang puasa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah orang yang tidak wajib difidyahi, yaitu mayit dari seseorang yang meninggalkan puasa karena sebab tua atau uzur, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengqada, yaitu mayit dari seorang yang meninggalkan puasa karena sebab tua atau uzur, dan ia tidak memiliki kesempatan untuk mengqada. Semisal sakitnya diakhiri dengan kematian, maka tidak ada kewajiban apapun bagi ahli waris perihal puasa yang ditinggalkan si mayit tersebut, baik berupa fidyah ataupun qada. Dan yang kedua, mayit yang wajib difidyahi, yaitu orang yang meninggalkan puasa tanpa sebab uzur, namun ia memiliki waktu yang memungkinkannya untuk mengqada puasa. Menurut qaul jadid atau pendapat baru Imam Syafi'i, mayit tersebut wajib bagi ahli waris atau walinya mengeluarkan fidyah untuk si mayit sebesar 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Sedangkan biaya pembayaran fidyah diambilkan dari harta peninggalan si mayit. Namun bila tirkah tidak memenuhi atau mayit tidak meninggalkan harta sama sekali, maka tidak ada kewajiban apapun bagi ahli waris, baik berpuasa untuk mayit ataupun membayar fidyah, dan hukumnya berubah menjadi sunnah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Yusuf, saya akan menjawab pertanyaan nih, ya, dari antum semuanya. Ada pertanyaan, jika wanita sakit atau ibu menyusui membayar fidyah, apakah kewajiban qadanya dihapus? Nah, ini pertanyaan Ramadan tentang masalah puasa, ya. Begini, di dalam surah Al-Baqarah dinyatakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddahu min ayamin ukhra. Artinya apa? Maka jika di antara kalian semuanya ada yang sakit atau dalam perjalanan aw ala safarin, lalu ia berbuka, maka wajib baginya mengganti puasanya. Ya, jadi dia harus berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Ya, maridon aw ala safarin. Bagaimana dengan yang ibu yang hamil? Bagaimana yang melahirkan? Bagaimana yang menyusui, kan begitu. Nah, ini di dalam fikih ada yang namanya kemudahan.
bagi seorang ibu yang hamil, yang kemudian dia khawatir bahwa bayinya atau dirinya akan kemudian lemah, mendapatkan atau dampaknya menjadi sakit, dia boleh meninggalkan yang namanya puasanya. Ya, ibu-ibu yang menyusui, yang dia khawatir bayinya atau dirinya karena dia berpuasa akan kemudian menjadi sakit, dia boleh meninggalkan puasanya. Kan begitu, ya. Bagi yang nifas, ya, yang melahirkan, dia boleh itu. Tetapi dia tadi harus apa? Fa'iddahu min ayamin ukhor. Dia harus mengganti, ya, yang ditinggalkannya itu dengan berpuasa lagi sebanyak yang ditinggalkannya. Tetapi jika seandainya ketika dia pada saat seharusnya membayar tapi dia belum mampu karena dia lemah atau dia sakit, ya, atau dia juga masih menyusui karena menyusui itu waktu yang panjang, hamil juga waktu yang panjang, inilah yang kemudian mendapatkan rukhsah, dia bisa memberikan yang namanya fidyah. Nah, apa itu fidyah? Fidyah itu wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, jadi dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, kan tadi itu. Jika mereka tidak berpuasa, membayar diyah, yaitu membayar makan satu orang miskin. Ya, nah fikihnya satu orang miskin itu dikasih makan satu hari. Satu hari itu artinya pagi, siang, sore atau pagi, siang, malam, ya gitu. Berapa biayanya? Ya diserahkan sebanyak, kalau kita makan berapa sekali makan, misalnya gitu ya. Kalau sekali makan 20.000 ya dikalikan saja dengan 3 kali makan, ya. Nah inilah fidyah. Tetapi dengan catatan apa? Tadi dia harus mengganti dengan berpuasa lagi. Tetapi jika dia berat, ya, dia lemah, insya Allah dia bisa menggantinya dengan fidyah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.